بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ليظهره على الدين كله ولو كره المنافقون ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الحاضرون والمستمعون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti dan tidak bosan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah seraya kita memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ketakwaan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian syukur yang kita ucapkan dengan lidah kita, kemudian kita ikutkan dengan aplikasi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tingkat syukur kita, ucapan syukur kita akan diakui Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menggerakkan hati kita, meringankan langkah kita untuk hadir di rumahnya Allah sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lain yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala melainkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azam. Dan tidak lupa pula kita bersalawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa huwa nabiyyun akhiruz zaman. Beliau adalah seorang nabi akhir zaman, khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Wa huwa rahmatun lil alamin, sang pembawa rahmat kepada sekalian alam. Di mana hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan di mana nur, cahaya rahmat, minadh dhulumat ila nur. Rasul pilihan, rasul yang dibanggakan Allah, seorang kekasih Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu hadis qudsinya, innama khuliqtul asya' li ajli wa khalaqtuka li ajli. Wahai kekasihku Rasulullah, aku ciptakan semua ini, alam semesta dan jagat raya ini, li ajlika, karena engkau wahai Rasulku, wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa khalaqtuka
dan aku ciptakan engkau li ajli, karena aku, wahai Rasulku, wahai kekasihku. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah pantas bagi seorang muslim meninggalkan bersalawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau, sebab beliau, kita mendapatkan rahmatnya Allah, kita diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laulaka lama khalaqtul aflak. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 4 tempat dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan posisi baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Di ayat lain, qul ati'ullah wa rasul. Di dalam ayat lain lagi, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Allah senantiasa menyandingkan ketaatan kepada dirinya dengan ketaatan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada satu ayat di dalam Al-Quran yang sangat unik sekali, hadirin yang dirahmati Allah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulku, taat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ata'a Allah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, seakan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa kesempurnaan taat kepada Allah adalah dengan taat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna ketaatan kita kepada Allah kalau kita tidak taat kepada Rasulnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, maka dari itu taatilah beliau, ikutilah beliau, jadikanlah beliau sebagai pedoman kita. Maka dari itu hak Allah Subhanahu, haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yang kedua. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Rasulku, katakan kepada umatmu, kalau engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah yang pertama yang akan kita dapatkan, yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepadamu. Tanpa mengikuti baginda Nabi besar kita, maka tidak akan mungkin kita meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menghubungkan kecintaan kepada dirinya, kecintaan kepada Allah harus dengan wasilah, harus dengan perantaraan cinta kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti, meneladani baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya cinta yang akan kita dapatkan dari Allah ketika kita mengikuti dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah akan ampuni dosa-dosamu. Dosa-dosa kita akan diampuni Allah dengan apa? Dengan kita mengikuti baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana kita akan cinta kepada Rasulullah? Bagaimana kita mengikuti baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, tumbuhkanlah rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar kita, dan buktikan cinta tersebut kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti sebuah cinta yaitu mengikuti apa yang dikatakan oleh orang yang kita cintai.
bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak rela, bahkan kita menolak orang-orang yang melaknat baginda Nabi besar kita, orang-orang yang mencaci maki baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang membuat suatu gambar yang kemudian mengatakan inilah gambarnya Rasulullah. Kita tidak rela dengan hal demikian. Kita buktikan kecintaan kita. Kita tolak itu semuanya. Itulah bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada yang mencaci Rasul kita, Nabi besar kita Muhammad, maka apa yang kita lakukan? Yang pertama yang mesti muncul dalam hati kita adalah membencinya. Adalah apa? Adalah menolaknya. Orang yang kita cintai, orang yang menyakiti orang yang kita cintai, pasti kita akan bertindak. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu munculkan rasa cinta dalam diri kita kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kecintaan tersebut kita akan senantiasa senang mengikuti baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menolak orang-orang dan melawan orang-orang yang mencaci baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk apa? Untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada suatu perintah dalam Al-Qur'an yang mana Allah Subhanahu wa taala langsung mengerjakannya melainkan bersalawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, di mana Rasulullah bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah." Sesungguhnya seabdal-abdal hari di antara kalian adalah hari Jumat. Fa'aksiru alayya minas salat, maka perbanyaklah di hari Jumat tersebut untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, maka sesungguhnya salawat yang kalian baca, salawat yang kalian panjatkan itu disampaikan, dihadapkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah kita akan dikenali oleh baginda Nabi besar kita. Walaupun kita tidak berjumpa dengan Rasulullah, kelak di hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenali kita. Allah akan memunculkan cahaya-cahaya ibadah yang kita lakukan, cahaya-cahaya salawat yang kita baca, sehingga Rasulullah mengenali kita. Ketika salawat kita dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, "Ini salawatnya fulan, ini salawatnya fulan." Disitulah nama kita dikenal oleh Rasulullah. Disitulah wajah kita ditampakkan oleh malaikat, terlihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salawat umatku. Maka perbanyaklah bersalawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah, seseorang yang jika dia satu hari saja dia tidak bersalawat kepada baginda Nabi besar kita, maka bisa jadi dia sudah dianggap seorang yang fasik jika bukan dalam keadaan udzur. Kenapa? Karena di dalam salat kita diwajibkan untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita tidak bersalawat, berarti kita tidak mengerjakan salat. Salat kita belum sah. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus dipenuhi oleh seorang mukmin, yang harus dilaksanakan oleh umatnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajra,
illal mawaddata fil qurba. Katakan wahai Rasulullah, wahai Rasulku kepada umatmu, la as'alukum alaihi ajra. Wahai umatku, aku tidak meminta upah untuk kalian. Aku tidak meminta 1% pun sesuatu dari perbendaharaan dunia dari kalian. Illal mawaddata fil qurba, melainkan cinta kepada keluargaku, cinta kepada keturunanku, keturunannya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita rela ikut-ikutan membenci keluarganya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencaci keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perasaan kita jika anak kita dicaci oleh seseorang? Pasti kita akan marah. Baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada anak cucunya. Bagaimana perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika cucunya, zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita caci maki? Apalagi dia adalah seorang ulama. Maka kita akan dimintakan tanggung jawab nanti di akhirat kelak. Bahkan Rasulullah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina." Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah, yang menyakiti Rasul-Nya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, la'anahumullah, Allah akan melaknat dia, Allah akan memutuskan rahmat darinya untuk dia. Kapan itu? Di dunia. Di dunia dia sudah diputuskan dilaknat Allah. Wal akhirah, dan di akhirat kelak tidak akan mendapatkan rahmat. Laknat adalah terputusnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Bahkan Allah persiapkan baginya azab yang menghinakan dirinya. Kalau kita menyakiti hati zuriat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sama saja kita menyakiti hati Rasulullah. Kita mencaci zuriat Nabi, sama saja kita mencaci Rasulullah. Hati-hati dengan firman Allah, la'anahumullah, Allah laknat dia. Allah laknat orang-orang yang mencaci zuriatnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat firman Allah, Rasulullah tidak meminta sesuatu pun bayaran dari kita, illal mawaddata fil qurba, melainkan tumbuhkan rasa cinta kita kepada zuriatnya, keluarganya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hadirin yang dirahmati Allah, kalau keluarga zuriat Rasul tersebut adalah seorang ulama, yang mana ulama huwa warasatul anbiya, hum warasatul anbiya. Mereka ini adalah pewaris para nabi. Sahabat saja. Kalau kita mencaci mereka, kita bisa dikatakan kufur. Kita bisa fasik, hadirin yang dirahmati Allah. Apalagi mencaci zuriatnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah perintahkan untuk mencintai mereka. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Mereka zuriatnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yutahhirukum tathira. Maka hormatilah mereka dari segi kemanusiaan kita sesama manusia. Hormatilah mereka dari segi sesama muslim. Hormatilah mereka karena mereka adalah salah satu bagian daripada, apalagi mereka adalah satu negara dengan kita, saudara satu negara. Hormatilah mereka karena mereka adalah seorang ulama. Hormatilah mereka jika mereka khusus
zuriat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengikuti baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai keluarganya. Insyaallah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan di negeri kita ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman da'imain bi dawami mulkillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha wa hafizu 'ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyhi qadima faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warhamna ma'ahum rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah bainana bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma aslih jami' awladil muslimin wa ansur al islam wal muslimin wa ahlik al kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin bi rahmatika ya wahibal 'atiyat ya barru ya wadud iqdi hajatina ya Allah washfi mardana ya Allah wa 'afi mubtalana ya Allah wa balligh maqasidana ya Allah wa akhtim khatamat li kulli ahad minna min hayati dunya bi qawli la ilaha illa Allah haqqitna bi haqa'iqiha ya Allah wa aslih shughul al muslimina wal muslimat min masharik al ardi ila magharibiha wa dafa' anhum al masa'ib wal nawa'ib ma dhahara minha ma batan min baladina Indonesia khassah ya Allah wa min sa'ir buldan al muslimin 'amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lam.